Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazza idza syi'ta sahla. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نخلص النوايا لله تعالى اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam beramal, dalam berucap. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang bahwasanya seluruh atau para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terjaga dari kekufuran, tetapi tidak dari dosa besar. Dan sebagian mereka yang merupakan akabirul awliya, yaitu pembesar-pembesar para wali, mereka juga terjatuh pada dosa besar, seperti Thalha bin Ubaidillah. Begitu juga Zubair bin Awam, keduanya berdiri di pasukan orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan keduanya dihukumi jatuh pada dosa besar karena menentang tidak taat kepada khalifah. Akan tetapi setelah disebutkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menyebutkan itu adalah Imam Ali, mereka keluar dari pasukan orang-orang yang memerangi Ali, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka para wali ketika melakukan dosa besar, mereka langsung bertobat sebelum mereka meninggal. Artinya apa? Mereka meninggal sudah dalam keadaan bertobat dari dosa yang mereka lakukan. Dan Thalhah begitu juga Zubair bin Awam, keduanya termasuk 10 orang yang diberitahu atau dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam surga pada satu majelis. Orang-orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah masuk ke dalam surga itu banyak. Bukan terkhusus 10 orang saja. Tetapi 10 orang ini, di antara mereka adalah Zubair, begitu juga Thalha, disebutkan oleh baginda Rasul dalam satu majelis. Disebutkan oleh baginda Rasul di dalam satu majelis. Siapa saja mereka itu? Pertama, Abu Bakar. Nabi mengatakan apa? Abu Bakar As-Siddiq fil jannah. Masuk ke dalam surga. Begitu juga Umar. Begitu juga Uthman. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu. Dan Talha bin Ubaidillah. Begitu juga Az-Zubair bin Awam. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman bin Auf. Sa'id bin Zaid. Inilah 10 orang yang dijamin oleh baginda. Recording in progress. Maaf ya, ada yang datang. Jadi,
banyak orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Abi Talhah, Zubair, begitu juga 8 orang yang lainnya disebutkan oleh baginda Rasul dalam satu majlis. Ada 10 orang yang dijamin oleh baginda Rasul kalau mereka masuk di dalam surga. Siapa mereka? Pertama, telah kita sebutkan tadi, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah masuk ke dalam surga dalam satu majlis. Artinya Nabi mengatakan ini 10 orang masuk ke dalam surga. Di luar majlis itu banyak orang-orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Termasuk salah satu di antara mereka adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah juga merupakan min akabiril awliya, merupakan pembesar-pembesar wali-wali Allah. Aisyah dijamin atau diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu begitu juga jatuh pada dosa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu juga jatuh pada dosa. Sehingga apa? Hatta tabki bukaan. Yani nadimat nadaman syadidan min wuqufiha fil muqatilina li aliyin. Kenapa? Karena Aisyah itu berdiri di barisan orang-orang yang memerangi Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Sehingga Aisyah menyesal, sangat menyesal karena dia berdiri di barisan orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali. Sehingga saking menyesalnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menangis. Yabtallu min dumu'iha khimaruha. Sehingga saking kuat tangisan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, air mata yang keluar dari mata Sayyidah Aisyah itu membasahi kerudung beliau. Wahada mutawatirun aidan kata Syekh, dan hadis ini juga mutawatir, diriwayatkan oleh orang yang sangat orang yang banyak, diriwayatkan oleh para sahabat yang begitu banyak, setelahnya begitu juga, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berbohong atas kebenaran hadis ini. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berbohong atas kebenaran hadis ini. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga jatuh pada dosa besar, dikarenakan apa? Dikarenakan berdiri di pasukan orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi setelah itu Aisyah sangat menyesal. Dia menangis sehingga air mata yang keluar dari mata Sayyidah Aisyah membasahi kerudung beliau. Dari 3 cerita itu, cerita tentang Sayyidah Aisyah, begitu juga Talha bin Ubaidillah, begitu juga Az-Zubair bin Awam. Yang ketiganya merupakan pembesar para wali-wali Allah, jatuh pada dosa besar. Menunjukkan kalau mereka, yaitu para wali-wali Allah, tidak maksum, tidak terjaga dari dosa besar. Akan tetapi apa? Sebelum mereka meninggal, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال يعني في غيرهما من مقاتل علي من أهل وقعة الجمال ومن أهل الصفين الذين قاتلوا مع معاوية عليا إن خطأهم مجوز غفرانه والعفو عنه. Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan apa? Begitu juga orang-orang selain Aisyah, Zubair, Talha, mereka juga diampuni dosa mereka, orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada peperangan ahli waqtul jamal atau peperangan Siffin, yang mana mereka itu berdiri tegak memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Artinya apa? Mereka diampuni membuktikan kalau tidak taat kepada seorang khalifah sehingga diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
itu bukan merupakan kekufuran. Ahli Siffin, terjadi peperangan Siffin, begitu juga peperangan Waqtul Jamal, itu bukan karena mereka kufur sehingga diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak. Tetapi kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada khalifah. Sama dengan perkara Muawiyah, seorang sahabat Muawiyah tidak mau atau menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak mau taat kepada pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apakah Muawiyah begitu juga orang-orang selainnya dihukumi mereka keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetapi apa? Mereka jatuh pada dosa karena mereka tidak mau taat kepada seorang khalifah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Syekh di dalam kitabnya, kama naqala dzalika al-Imam Abu Bakr al-Furaq an Abi Hasan al-Asy'ari fi kitabih Mujarrad Maqalat al-Asy'ari. Sebagaimana hmm, uh, dinukil oleh al-Imam Abu Bakar ibn Furaq dari gurunya, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari di dalam kitabnya Mujarradu Maqalatil Asy'ari, yaitu menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya Muawiyah, bahwasanya Zubair, begitu juga Talha, begitu juga Aisyah dan orang-orang yang terjadi pada peperangan Siffin atau Waqtul Jamal, mereka itu diampuni dan mereka dimaafkan seperti itu. Dan Ibnu Furaq perlu kita ketahui, dia itu adalah seorang murid dari Abul Hasan al-Asy'ari. Bukan. Ibnu Furaq itu adalah seorang murid dari murid Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu Abul Hasan al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari itu memiliki seorang murid bernama Abul Hasan al-Bahili, dan Abul Hasan al-Bahili ini juga memiliki murid bernama Abu Bakar ibn Furaq. Jelas ya? Jadi dia menukil, Abu Bakar bin Furaq ini menukil satu ungkapan dari Al-Imam Abul Hasan Asy'ari bahwa orang-orang yang telah kita sebutkan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita fahami apa kata Syekh, wa ma yadhunnu ba'du jahalati min anna al-waliyya la yaqa'u fi ma'siyatin fa huwa jahlun fadhi'. Min akabiril awliya. Dan juga telah kita ketahui bahwasanya Talha, begitu juga Zubair, begitu juga Aisyah, ketiga-tiganya merupakan pembesar wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjadi kepada mereka? Apakah terjadi kepada mereka dosa besar? Apakah terjadi kepada mereka maksiat? Jawabannya iya. Membuktikan bahwasanya para wali tidak terjaga dari dosa besar. وقال إمام الحرمين الجويني اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكلمة الصريحة في الكفر وزعم أنه أضمر دورية كفر ظاهرا وباطنا وأقرهم على ذلك، أي فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول يلعن رسول الله ويقول قصدي برسول الله الصواعق. عبد الملك Al-Juwaini, beliau mengatakan, Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, beliau mengatakan, ittafaqal usuliyun, ini pembahasan lain. Beliau mengatakan apa? Telah bersepakat para ulama tauhid bahwasanya orang atau seseorang yang mengucapkan kalimat kekufuran, yang mana kalimat tersebut adalah kalimat yang sharih, yang tidak memiliki makna lain kecuali makna kekufuran, sengaja ia mengucapkannya, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam, baik secara zahir maupun batin. Arti secara zahir apa? Dia dihukumi dengan hukum orang-orang kafir menurut kita. Begitu juga secara batin, dia dihukumi keluar dari agama Islam, atau menurut Allah Subhanahu wa taala dia dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Pada saat dia mengucapkan satu kalimat kekufuran,
yang mana kalimat tersebut tidak memiliki makna lain kecuali makna kekufuran, dan dia sengaja mengucapkannya dan dia faham makna tersebut, maka ia dihukumi keluar dari agama Islam. Meskipun dia mengatakan atmara tauriyatan. Oh, saya menginginkan makna lain, kata dia. Aku menginginkan makna lain. Karena apa, kata dia? Karena kalimat ini juga memiliki makna seperti ini, kata dia. Padahal apa? Makna tersebut di dalam lughah, dalam bahasa tidak ada. Cuman dia mencakwil dengan sendirinya, mengatakan begini begitu, kata dia, yang itu tidak ada dasarnya, maka orang tersebut tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Contohnya bagaimana? Contoh seseorang yang mengatakan, "Yal'an Rasulullah." Ada seseorang mengatakan apa? Terlaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Terlaknat Rasulullah. Kemudian, apa maksudmu mengatakan seperti itu? Qasdi bi Rasulillah sawa'iq. Yang aku maksud dengan kata Rasulullah itu, kata dia apa? Petir-petir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus petir? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus petir? Maka boleh saja saya mengatakan ya Rasulullah, terlaknat Rasulullah. Di dalam bahasa Arab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermakna petir, juga tidak bermakna yang lainnya. Tapi dalam bahasa Arab, kata Rasulullah, seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, membawa syariat baru atau menghapus syariat sebelumnya. Itu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka mengatakan qasdi as-sawa'iq, yang aku maksud dengan kata Rasulullah itu adalah petir dan sebagainya, kata mereka. Itu disebut dengan tauriyah. Dan alasan mereka itu tidak diterima dari segi bahasa. Karena kata Rasulullah tidak terdapat atau tidak mengandung makna as-sawa'iq di dalamnya. Maka mereka yang mengatakan hal demikian, li'ayan Rasulullah, terlaknat Rasulullah, dihukumi keluar dari agama Islam, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir kita menghukumi dia keluar dari agama Islam, begitu juga menurut Allah Subhanahu wa taala ia keluar dari agama Islam. Dan tidak bermanfaat bagi dia takwil. Dia mengatakan begini begitu, tidak bermanfaat. Jelas kenapa? Karena kalimat tersebut itu adalah kalimat yang sharih, yang sudah jelas maknanya kekufuran. Dan tidak ada makna yang lain kecuali kekufuran. Dan dia faham maknanya. Maknanya. Kemudian Syekh mengatakan, "Maqad ada katsirun minal fuqaha." Jadi dari sini dapat kita pahami sebenarnya ya, seyogyanya bagi kita untuk berhati-hati dalam berucap. Meskipun dengan tujuan untuk bermain-main. Apapun itu halnya. Kalau seandainya ungkapan tersebut kita tidak mengetahui hukumnya, jangan pernah kita ucapkan. Kalau ucapan itu kita tidak tahu kebolehan dalam mengucapkannya, jangan kita ucapkan. Meskipun dengan tujuan bermain-main. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian untuk diam, fa inna matradatu lisyaitan. Karena itu bisa mengusir syaitan, menolak syaitan dari kita. Karena ketika orang banyak bicara seperti itu, akhirnya syaitan masuk tanpa ia sadari, dengan tujuan untuk membuat orang lain ketawa atau dengan tujuan bercanda sebagainya. Ternyata kalimat tersebut merupakan kalimat kekufuran. Wal'iyadzubillah. Waqad ada katsirun minal fuqaha kal faqih al-Hanafi Badruddin Ar-Rasyid. Dan sungguh banyak sekali dari kalangan para ulama yang menyebutkan jumlah atau mereka menyebutkan contoh-contoh kalimat kekufuran. Banyak sekali. Itulah pentingnya kepedulian para ulama kita terdahulu. Mereka peduli dengan keselamatan kita, peduli dengan keimanan kita. Berusaha sekuat mungkin supaya masa-masa atau generasi setelah mereka itu bisa selamat daripada kekufuran. Kepedulian mereka. Mereka sangat mereka membuat kitab, mengarang kitab-kitab
lalu mereka menyebutkan bahwasanya kalimat ini kufur, kalimat ini kufur, kalimat ini kufur, kalimat ini kufur. Bahkan sangat tamak dengan kitab yang sangat tebal. Mereka karang menjelaskan kalau siapa mengatakan seperti ini kufur, yang mengatakan seperti ini kufur. Termasuk salah satu mereka siapa? Badruddin Ar-Rasyid Al-Hanafi dari kalangan mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dari kalangan mazhab Imam Hanafi, dari kalangan mazhab Hanafi, dia mengarang kitab dan menyebutkan di dalamnya macam-macam kekufuran. Subhanallahil azim. Wa huwa qaribun min al-qarn ats-tsamin al-hijri. Sedangkan Badruddin Ar-Rasyid adalah orang yang hidup pada sekira atau sekitar pada tahun 8 abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah disebutkan Syekh abad ke-8 Hijriah, yaitu pada tahun 768. Dia menyebutkan apa dalam kitab? Bahwasanya terdapat banyak sekali kalimat-kalimat kekufuran. Bayang bagi ittila' 'alaiha, maka mesti bagi kita untuk membacanya, ya, mengetahui apa yang ada di dalam kitab tersebut untuk menjaga diri kita supaya kita tahu kalau ini buruk, kalau ini kufur, kalau ini tidak kufur, kalau ini kufur, maka pasti bagi kita untuk mempelajarinya supaya kita terjaga dari kekufuran tersebut. Lalu Syekh mengatakan apa? Fa inna man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak mengetahui satu keburukan, maka ia akan jatuh pada keburukan tersebut tanpa ia sadari kalau perbuatan itu atau hal itu merupakan keburukan. Betul enggak? Maka penting untuk kita mempelajari, paling tidak, mempelajari kitab Sublamut Taufiq atau Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang kita kaji dengan Ustaz Jumri setiap malamnya, bukan semalam sih, 3 hari, 3 malam dalam 1 minggu. Permasalahan apa dalam permasalahan akidah, bukankah pengarang atau Syekh Abdullah menyebutkan di dalam kitab Mukhtasar beberapa contoh tentang kekufuran, baik itu i'tiqad, keyakinan ataupun perbuatan ataupun perkataan. Nah, di sini dalam kitab itu sebutkan apa? Salah satu contoh dari kekufuran adalah ketika seseorang mengatakan ma asabtu khairan mundu sallait. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku sholat. Tapi ketika aku tidak sholat, kata dia, aku selalu diberi ini, dapat itu. Tapi semenjak aku sholat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan, kata dia. Ini ungkapan jelas, ungkapan kekufuran. Dan disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Orang yang mengatakan, ma'asabtu khair mundu sholat, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku sholat. Orang itu dihukumi keluar dari agama Islam. Baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan serius. Maka penting bagi kita untuk mempelajari kitab-kitab seperti itu. Sehingga kita tahu, oh ini kufur. Oh tidak boleh diucapkan. Oh ini tidak kufur. Boleh diucapkan. Oh ini kufur. Oh selama hari ini saya pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Waliyahzubillah. Kan seperti itu. Kita mengetahui kalimat kekufuran supaya kita bisa menjaga diri kita dari kekufuran itu. Kata Syekh apa tadi? Kalimat atau ungkapan yang sangat-sangat berharga. Sangat berarti bagi kita. Fa inna man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui satu keburukan, maka ia akan jatuh pada keburukan tersebut tanpa ia sadari atau tanpa ia ketahui kalau itu merupakan keburukan. Falyuhzar, kata Syekh. Falyuhzar, maka hendaklah kita berhati-hati. Karena ini perkara keimanan. Kenapa Syekh mengatakan falyuhzar, hendaklah kita berhati-hati? Karena ini perkara keimanan. Kalau orang sepele, menganggap sepele hal ini bukan hal yang penting bagi dia, misalkan, ngapain belajar masalah ilmu aqidah? Ngapain mempelajari masalah kekufuran? Banyak teman-teman saya lebih condong ke pelajaran tasawuf. Banyak teman-teman saya lebih condong kepada pelajaran Al-Quran, memperbaiki metode ini, metode itu misalkan. Tapi ia tidak mau mempelajari masalah aqidah, tidak mau mempelajari masalah kekufuran. Dia sibuk dengan hal-hal seperti itu. Ketahuilah, wahai saudaraku, ketahuilah. Ketika Anda sibuk dengan mempelajari masalah tahsin atau apapun itu,
dan Anda meninggalkan pelajaran yang begitu penting, yaitu masalah akidah, mempelajari masalah kekufuran. Ketahuilah, seberapa kuat pun engkau semangat dalam mempelajari itu, ketika melakukan atau mengucapkan, ketika Anda mengucapkan satu kalimat kekufuran dalam keadaan tidak tahu, Anda tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Dan jikalau Anda meninggal dalam keadaan kafir, maka Anda akan kekal di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Dan apa yang telah kau perbuat yang merupakan ketaatan, mempelajari itu, mempelajari ini dan sebagainya, itu tidak akan pernah bermanfaat di akhirat nanti. Kenapa? Karena kekufuran yang kau ucapkan tadi. Dan itu apa sebabnya? Karena tidak mau mempelajari ilmu agama yang berkaitan masalah kekufuran seperti ini, masalah akidah. Kita tidak menyalahkan hal baik, hal positif, mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tentang fiqh, mempelajari tentang tasawuf, itu merupakan hal yang baik. Tapi ingat, ada kewajiban yang paling utama. Ya, ada kewajiban yang paling utama. Bukankah malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang putih, rambut yang bersih, tidak nampak dari malaikat Jibril tanda-tanda musafir. Lalu ia duduk di hadapan baginda Rasulullah dan bertanya kepada Nabi, beritahu aku tentang Islam. Beritahu aku tentang Islam. Lalu Nabi mengatakan, Islam, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Setelah itu baru engkau mendirikan salat, membayar zakat, haji, puasa. Kemudian akhbirna lil iman, akhbirna lil ihsan. Paling utama apa yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril? Tentang keislaman, tentang keimanan, baru tentang ihsan. Pada saat Nabi menjawab pertanyaan tentang iman, tentang Islam, apa kata baginda Rasul? Islam, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah. Setelah itu baru engkau melaksanakan salat, bayar zakat. Dapat kita fahami dari hadis ini, semua ketaatan, salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya, itu tidak akan sah jikalau seandainya seseorang kafir. Kalau seandainya seorang tersebut tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, menunjukkan bahwasanya ilmu yang paling utama untuk diketahui, yang paling afdal adalah ilmu yang berkaitan tentang keimanan, yaitu ilmu tauhid, ilmu aqidah. Dan pahala yang didapatkan itu lebih besar daripada kita mempelajari yang lainnya. Ini nasihat. Apalagi terlebih-lebih dalam perkara kufur. Perkara kekufuran. Penting bagi kita untuk mengetahui ternyata atau ada beberapa kalimat yang tidak boleh diucapkan, dan barang siapa mengatakan maka ia dihukumi keluar dari agama Islam. Itu penting bagi kita untuk mengetahuinya. Subhanallahil-azim. فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخطبه. Maka telah sabit dari seorang sahabat, dari salah seorang sahabat, dia mengambil lidahnya seraya mengatakan, ya lisan, wahai lisan, kata dia, wahai lidahku, kul khairan taghnam waskut an syarrin taslam. Katakanlah yang baik-baik, niscaya engkau akan beruntung. Waskut an syarrin, tapi jangan pernah kau mengatakan hal yang buruk. Jikalau engkau tidak mau mengatakan perkara yang buruk, maka engkau akan selamat. Itu saking bahayanya lisan ini. Sehingga seorang sahabat, dia mengambil lisannya lalu mengatakan kepada lisannya, wahai lisan, katakanlah hal yang baik-baik, supaya engkau beruntung, selamat di akhirat nanti. Dan jangan pernah engkau mengatakan perkara yang buruk. Supaya apa? Supaya engkau selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal di kemudian hari. Sesungguhnya aku, kata para seorang sahabat tersebut, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aktsaru khataya bani Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan-kesalahan anak cucu Adam itu disebabkan atau sumbernya itu adalah dari lisannya, dari lidahnya. Wa min hadhil khataya, kata Syekh Abdullah, al-kufr wal kabair, dan termasuk kesalahan-kesalahan yang dimaksud oleh baginda Rasulullah yaitu kekufuran, begitu juga dosa besar. Kekufuran begitu juga dosa besar. Kalau orang sudah bisa menjaga lisannya, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Dan juga dalam satu hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fil nar 70 kharifan." Atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Maknanya sama, seorang hamba mengucapkan satu kalimat dan dia tidak mengetahui ternyata di dalam kalimat tersebut terdapat bahaya. Dan disebabkan kalimat itu, ia terjerumus ke dalam kerak api neraka Jahanam yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun perjalanan, disebut Imam Tirmizi, atau yang mana jarak tempuh ke dalam kerak api neraka Jahanam itu sejauh antara timur begitu juga barat, dan itu tidak diisi oleh kecuali orang-orang kafir. Tanpa ia ketahui, tanpa ia sadari, ternyata kalimat yang ia ucapkan itu merupakan kalimat kekufuran. Dan sebab kalimat yang ia ucapkan tanpa ia sadari itu, ia masuk di dalam kerak api neraka Jahanam selama-lamanya dan tidak akan pernah diringankan dan tidak akan pernah keluar dari dalam api neraka Jahanam. Kenapa? Karena lisannya, karena lidahnya mengatakan satu kalimat saja. Tapi apa sebabnya setelah itu? Karena dia tidak tahu. Tidak mau mempelajari ilmu agama. Mana kalimat kufur, mana tidak. Berbicara sembarangan, belajar tidak mau. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kekufuran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu belajar, mengetahui tentang keimanan, supaya kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca tahlil la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Iya,